Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Film yang akan kita bahas kali ini adalah versi real action dari sebuah anime dengan judul yang sama, yaitu Cowboy Bebop Season 1 episode kedua. Kalau kalian bukan penggemar anime atau tipe weirdo, gue yakin banget nggak banyak dari kalian yang tahu film keren yang satu ini. Buat kalian teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel Mister Film, gue Bang Adi ngucapin salam kenal buat kalian semua. Selesai nonton video ini, silahkan diikuti cerita dari episode sebelumnya. Dan jangan lupa dikepo-kepoin juga konten alur cerita dari Mister Film yang lainnya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, gue sebagai narator ngerasa wajib buat ingetin satu kali lagi buat kalian semua, kalau video ini bersifat spoiler. Bila mana kalian nggak masalah dengan itu, mari yuk kita mulai. Hola, amigos, all you bounty hunters out in the system. Hunt and I've got a good one for you today. Roll the vid. Get back! A mad bomber is terrorizing Venus. This master of boom only has one hand. This is a juicy steak, cowboys. Let's go get him. Scene pada episode kedua ini dibuka dengan sebuah iklan komersil di mana buruan kali ini bernilai 2 juta wulong. Target telah meledakkan 3 buah bangunan publik dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa pelakunya. Sementara itu di planet Venus terlihat Spike dan Jet sedang mengintai si buronan. Mereka berdua menunggunya di sebuah gereja. Diperkirakan si pelaku kali ini akan meledakkan bangunan publik ini. Look, we need the dough from this, so... Excuse me. Sorry. Can you hurry it up? I'm flowing as fast as I can. You're looking out for anyone suspicious. But you're the most suspicious looking guy here. Let's just say, I know how to blend in. Sudah berjam-jam mereka menunggu di gereja itu, namun buruannya enggak muncul-muncul. Spike kemudian masuk ke dalam toilet. Dia harus kencing. Dia udah enggak tahan lagi. Jet terus-terusan saja ngekom dia, menyuruhnya jangan berlama-lama di dalam WC. Target mereka ini bisa muncul kapan saja. Jet takut dia nggak mampu menghadapinya sendirian. Tiba-tiba saja, Spike diserang sama seorang pria tak dikenal. What are you taking a dump now? Hello? Spike, I think I got something. Di saat yang bersamaan, Jet ngeliat buruan yang mereka tunggu-tunggu baru saja tiba di gereja. Dia pun langsung mencegatnya. Perkelahian berlanjut di dalam toilet. Meskipun sampai nafas terakhirnya, pria yang menyerang Spike ini memilih bungkam, namun Spike langsung tahu kalau orang ini dikirim oleh The Syndicate untuk membunuh dirinya. Who sent you? Syndicate? That's who. I think it's time we blow this 3, 2, 1, let's jam. Balik ke pesawat Bebop, Jet nggak berhenti ngomel. Lama bener Spike tuh kencing. Jet nggak tahu kalau Spike sedang bertarung dengan pembunuh bayaran di dalam toilet. Spike memilih untuk merahasiakan kejadian itu dari Jet. Satu-satunya yang Jet berhasil dapatkan dari si pelaku adalah tangan palsunya. Dia akan mencari jejak residu yang melekat di tangan palsu ini. Dengan begitu, mereka berdua dapat mengetahui di mana si pelaku mendapatkan bahan peledak untuk merakit bomnya. Di sini, Spike kembali ninggalin Jet. Katanya perutnya lapar. Dia mesti pergi membeli mie instan. I'm gonna go get some noodles. That's Spike. We're in the middle of a goddamn job.
3 years. You let me believe you were dead. Start talking. Spike pergi mengunjungi salah satu teman lamanya yang bernama Anna. Anna ini bukanlah seorang wanita biasa. Dia adalah seorang nyonya besar pengelola sebuah klub malam, di mana tamu VIP-nya rata-rata adalah kalau enggak pejabat, ya berarti bos organisasi kriminal besar. Gibberish. Sementara itu, balik ke Bebop, Jet berusaha ngerangkum dan mempelajari profil dari sang pelaku pengeboman yang sedang mereka buru. Ternyata motif dari si pelaku cukup sederhana. Motherfucker hanya senang meledakkan sesuatu dan melihatnya mengeluarkan api. Piece of shit just likes to watch them burn. Jet meraih handphonenya. Dia langsung menelpon Spike. Namun Spike tidak mau mengangkatnya. Jet pun lalu menyuruh komputernya melacak keberadaan pesawat yang digunakan oleh Spike. Namun, lagi-lagi Spike udah matiin GPS-nya. Sehingga Jet sama sekali tidak tahu where the hell Spike is. Spike ngedatengin Anna tujuannya adalah untuk meminta bantuannya. Spike dulunya adalah mantan anggota organisasi The Syndicate. Dia dikenal sebagai Fearless. Selama ini The Syndicate taunya Spike udah mati. Dengan kemunculan Spike di dunia bounty hunter, tentu saja dia harus tahu sudah sejauh apa The Syndicate tahu tentang dirinya yang sekarang. Jet nggak tahu kalau Spike adalah mantan anggota The Syndicate. Jet sendiri adalah mantan polisi. Tentu saja dia tidak akan terima dengan masa lalu Spike ini. Maka dari itu, Spike memilih untuk merahasiakannya dari Jet. She's married now. I have to go. I'm Fearless. Will I ever see you again? Fearless is dead. I go by Spike Spiegel these days. Elders would like a word. Vicious sepertinya mendapatkan sebuah masalah serius. Para tetua organisasi memanggilnya. Dia ketahuan menjual Red Eye tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para tetua. Para tetua ini kemudian menghukumnya. Vicious harus membuktikan kesetiaannya kepada organisasi The Syndicate. Tak disangka-sangka ternyata Vicious tega menarik pelatuk pistolnya. Dan untung saja chamber pistolnya enggak loaded. Para tetua pun lalu memperingatkan kepada Vicious supaya kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Don't make us question your loyalty again, boy. You'd know if you picked up your goddamn phone. I would have if I thought it was important. Yeah, I get crabby when I'm hungry. Excuse me. Mind telling me what you're doing on my job site? Jet lalu ngajakin Spike pergi mengunjungi salah satu situs konstruksi bangunan. Diperkirakan oleh Jet si pelaku pengeboman ini mendapatkan bahan peledak untuk merakit bomnya dari situs konstruksi bangunan yang satu ini. Lagi-lagi Jet enggak berhenti ngomel panjang lebar. Spike pergi membeli mie selama 6 jam. Pulang-pulangnya dia bahkan enggak bawa mie sama sekali. At least I didn't screw off to get noodles for 6 hours. I don't need to tell you, but I have every right to go. Mandor konstruksi yang bingung dan bising ngelihat mereka berdua bertengkar hanya gara-gara masalah mie, kemudian bilangin ke mereka berdua kalau seseorang yang bernama Teddy lah yang mengurus bahan peledak. Teddy ini nyimpen bahan peledaknya di sebuah kapal tidak jauh dari situs konstruksi ini. Sementara itu, kita balik dulu ke markas besar The Syndicate. Vicious berusaha mencari cara untuk meminta maaf kepada Julia.
Dibilangin ke Julia kalau dia sudah tahu kalau pistolnya enggak loaded. Tentu saja Julia tidak percaya dengan bualannya itu. Vicious ini terkenal dengan satu sifatnya yang paling ngotot. Dia rela untuk melakukan segala cara hanya untuk mencapai ambisinya. Surrounded by explosives. Hey, where are you going? It's probably in the cockpit. Booby trap. You were in your asshole for an ascot. Pesawatnya Teddy itu dipenuhi dengan bahan peledak. Bukan hanya itu, booby trap juga tersebar di mana-mana. He was just here. Celakalah sudah mereka berdua. Bagian kokpit pesawat hancur berkeping-keping dihantam oleh puing sampah luar angkasa. Kini mereka bahkan tidak bisa mengendalikan pesawat ini sama sekali. Udah dibilangin sama Spike, pergi dulu ke bagian kokpit, Jet enggak percaya. Merasa nasib mereka berdua di ujung tanduk, Jet pun kembali lagi ngomel. Dia masih merasa enggak terima Spike pergi selama 6 jam hanya buat ngebeli mie. Pulang-pulang malah tangan kosong. Belum lagi Spike matiin alat pelacak yang ada di pesawatnya, diteleponin juga enggak mau angkat-angkat. Pada titik ini Jet sudah merasa curiga kalau Spike melakukan sesuatu di belakangnya. Namun, sebagai partner yang baik, Jet mengharapkan sebuah kejujuran dari sahabatnya ini. I'm sorry, what? Tiba-tiba saja Jet kakinya mijek booby trap. Teddy dan Marafaka langsung keluar dari persembunyiannya. Si Teddy ngancem kalau mereka berdua tidak menuruti perintahnya, maka dia akan meledakkan pesawat ini. Right. I understand. You were a bad man. Not Ichabod. Escape pod. Spike ngedorong Jet, dia gantiin Jet mijekin booby trap itu. I can handle the weight of it. Ketika Jet hendak pergi mencari bantuan, Spike sebenarnya kepengen jujur sama Jet. Kalau dulunya dia adalah anggota The Syndicate, orang-orang mengenalnya sebagai Fearless. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Spike kembali mengurungkan niatnya itu. Jet. Yeah. There is something I gotta tell you. I'm starving. You got it, partner. Thanks, partner. Sementara itu, di klub malamnya Anna, 2 orang anak buah Vicious yang bernama Lin dan Shin datang ke sana buat ngelaporin ke Vicious kalau Gunter udah tewas dihabisin sama Fearless di dalam gereja. Kejadian itu tidak lepas dari pantauan Anna melalui monitor pengintainya. Makasih banyak teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di episode ketiga di video selanjutnya.